secara full karena belum nonton sama sekali, ini yang pertama kalinya kita nonton. Terus mendapat respon yang positif juga, senang banget. Dan jadi semakin apa ya, optimis, tapi masih berharap juga semoga banyak yang suka, banyak yang ngerasa nyambung dengan ceritanya, banyak yang ngerasa terwakilkan, banyak yang menikmati lah Jalinan Terlarang series ini. Aku sendiri aku deg-degannya di awal jujur karena belum pernah nonton juga, jadi belum ada gambaran. Tapi tadi sudah nonton episode pertama, rame-rame lega banget rasanya, very excited for the next episodes. Aku berharap juga akan diterima dengan kalian bisa menonton dengan enjoy dan lebih berempati dengan tiap karakter yang ada di sini, karena kami semua each karakter punya background cerita masing-masing yang sangat amat kompleks, nggak cuma 1-2 karakter aja yang kompleks, tapi ini tiap karakter di sini kuat banget. Jadi aku berharap kalian juga ikut terbawa naik turun. Mas Yana, sorry nih kan sebelumnya juga pernah memerankan film yang begitu hebohnya dengan karakter yang hampir mirip yang agak dizolimi lah gitu ya. Itu gimana sih kamu untuk bisa ngedapetin Bedanya gitu. Betul, gitu rasa juga kan pasti orang akan kayak mungkin berpikirannya sama gitu, padahal sebenarnya nggak, beda banget gitu. Jadi yang membedakan karakter Syafa ini di series Jalinan Terlarang adalah yang paling menarik perhatianku dan aku rasa jadi poin besar di series ini adalah ya itu dia ya, kebiasaan dia untuk lebih menyenangkan orang lain, dan sayangnya orang-orang yang dia senangkan terus ini adalah toksik buat dia, toksik banget, memanfaatkan dia secara materi, nggak peduli dengan dia kasih kabar kalau dia baru berhasil hamil setelah 10 tahun berusaha, nggak diperdulikan, malah dimintain duit terus. Jadi kayak ngasih makan apa ya, kayak iblis yang selalu nggak pernah kenyang gitu loh. Tapi Syafa dengan ikhlas, dengan senang hati dan nganggep itu kebaikan untuk ngasih makan si iblis ini terus menerus gitu. Dan itu kan aku ngeliat jadi kayak Syafa ini sebenarnya baik atau dia sendiri juga toksik sih gitu. Nah itu tuh gimana aku memerankannya, karena itu juga aku gregetan sih sebenarnya dengan karakter Syafa ini. Kenapa kalau mau sih dia kayak gini terus nih, ngalamin ini itu dan sebagainya. Jadi itu jujur challenging buat aku pribadi sih, karena aku nggak mau banget jadi kayak Syafa gitu. Kamu sempat ini nggak sih perasaan dulu kesel banget, ini cewek gimana sih? People pleaser banget, tapi banyak orang kayak gitu gitu. Kalau di sekitarku sih ya, di sekitarku dan di negeri ini ya banyak banget orang yang gak enakan sama orang lain. Lebih mendingan orang lain happy deh, gue aja yang sedih, gue aja yang sengsara, dan itu dipendem sendiri. Ada apa-apa dipendem, penderitaannya sendiri ya udah biarin gitu. Kamu seperti itu nggak sih, maksudnya mungkin ada miripnya dengan karakter? Nah, yang menjadi tantangan menjadi Syafa itu adalah karena aku ngerasa dulunya aku kayak Syafa, tapi aku udah nggak kayak gitu dan aku udah nggak mau kayak gitu lagi, tapi aku dapat peran yang diajak jadi begitu lagi. Jadi Syafa ini sangat amat menggali apa ya, kemampuan menjadi people pleaser yang aku kubur dalam-dalam gitu loh. Jadi lupain tuh padahal. Ini Maria sendiri bermain dengan para aktor yang luar biasa ini kan, maksudnya kamu bilang tadi dari kecil nonton, sekarang main bareng, mungkin seperti apa nih bonding kamu, chemistry kamu bareng Aku tuh seneng banget pastinya karena aku emang dari kecil nontonin Kak Caca sama Kak Dimas, kayak aku selalu lihat mereka di TV di layar lebar, jadi kayak pertama kali dikasih tahu pemainnya deg-degan banget, tapi ya puji Tuhannya mereka berdua such a kakak figure, jadi aku nggak merasa ke pressure atau apapun, kayak they're just being them and I like them. Marsanda kan balik lagi nih main sama Dimas gitu, itu gimana nih caranya? Mungkin ada kangennya lagi atau udah lebih enak gitu? Karena udah lama nggak ketemu juga ya, udah syuting sama Dimas Anggara yang terakhir itu kayaknya ada deh setahunan gitu aku nggak ketemu langsung, interaksi. Jadi pas di sini tuh apalagi kan ceritanya beda, dinamikanya beda, jadi mesti ngegali yang baru lagi sih, kayak kenalan dari awal lagi, walaupun nggak segitunya juga, cuman lagian hidupku yang sekarang nih setelah yang pas syuting Jalinan Terlarang sama pas dulu sejudul sama Dimas yang beda itu beda nih, aku dan Dimas orang yang berbeda dengan cerita hidup yang berbeda personally ya, jadi ya mengenal dari awal lagi sih gitu. Kak, ini mungkin melihat dari episode pertama kan sudah ada banyak adegan dewasa juga, dan bahkan mungkin sampai episode 10 pasti banyak adegan dewasa. Mungkin cara pendalaman karakter itu bagaimana sih Kak? Mungkin dari Kak Caca maupun Kak Maria. Ya itu kita diskusikan sih ya, karena kan itu kan sesuatu yang
maksudnya bukan hanya sensitif buat perempuan tapi buat laki-laki juga gitu loh. Jadi kita gimana melakukan dengan profesional, dengan izin dari satu sama lain, terus dilakukan secara nyaman dan kita saling menginformasikan oke, batasan saya di sini, batasan saya sampai segini gitu, dan dengan kru dan tim director, produser semua juga yang mensupport keinginan kita dan membuat suasana juga jadi nyaman untuk kita mengadegankan scene-scene tersebut. Ya lebih banyak menyuarakan aja sih, kayak kalau misalnya ada tidak nyaman di scene ini kita pasti diskusi dan itu akan direvisi biasanya. Oh iya, jadi benar. nyaman banget ya. Kan banyak series tentang perselingkuhan, ini mungkin bedanya series tentang perselingkuhan yang lain dengan ini apa? Ini ada touch of psychological Iya, thrillernya ish Ada soal luka batinnya kuat banget ini. banget, dan ini yang menurut aku sangat amat menarik karena ini nggak muluk-muluk soal perselingkuhan, penghancuran rumah tangga, Dan bukan yang perselingkuhan yang ini si jahat nih si baik, nggak gitu. no. Nggak. Ini semua tiap karakter punya layer mereka masing-masing, punya jalan cerita masing-masing, ada backgroundnya dalam banget. Jadi nggak fully tentang adegan ini, adegan intimate nggak kayak gitu sama sekali. Jadi ini menurut aku menarik banget. Kita jadi lihat sih contohnya kayak kalau seorang anak yang dibesarkan oleh ayah yang tidak hadir secara emosional, maksudnya hadirnya secara ya udah ngasih duit aja, ngedanain aja, ngebesarin aja, ngasih makan aja, tapi jahat gitu secara emosional ke anak perempuannya. Nah itu impactnya seperti apa, dan kita kalau tahu nih kayak runutan ceritanya ngelihat Gina yang diperankan sama Maria tuh kita malah jadi kesian gitu loh sama dia. Aku ngelihat di cerita skrip dan pas syuting pun merasakan itu terhadap karakter Gina akhirnya gitu. Setelah tahu oh di baliknya bapaknya emang kacau sih. Konflik kentalnya kan terkait anaknya, mungkin dari pandangan Kamaria dan juga Kak Marsyanda seperti apa melihat konflik tentang anak kan yang tadi yang paling Maksudnya anak yang kecelakaan dan lain, sosok perempuan yang pengen memiliki anak mungkin seperti itu. apa sih pertanyaannya Mbak? Aku nggak ngerti Mbak. Maaf ya. Perempuan pengen punya anak, pendapatnya gimana, yang kesulitan gitu ya kak, maksudnya Konfliknya mungkin kesulitan untuk mempunyai anak. ya kan Gimana pendapat kita tentang konflik tersebut? Perempuan kebetulan ya gimana ya, kan menurut aku itu di luar kontrol kita, jadi please jangan terlalu stress about it. Tuhan pasti punya, percayakan kita ada timingnya, timing orang tuh beda-beda, jadi kita nggak bisa set otak kita kayak oke, tahun pertama udah nikah tapi belum punya anak, kayak jangan terlalu pressure gitu loh. Kayak aku tahu itu hal yang penting gitu, pelengkap di rumah tangga pasti, tapi sabar, timing orang beda-beda, nggak usah pressure. Kalau pacarnya sama Maria sendiri itu gimana sih cara kalian ngobrolnya mungkin ya? Karena kan di awalnya kayak baik, tapi sebenarnya kan udah kelihatan tuh dari awalnya tiba-tiba Marciana mau kayak jadi berantem banget gitu misalnya dengan Sina, itu seperti apa? Dan mungkin saya pengen lebih tahu dari bincang-bincangnya aja sih, kayak ngobrolnya atau kan Di luar set. atau pas saat mau syuting kayak ada preparation, gue nggak ngomong dulu ya atau kayak apa gitu. Malah kita kalau lagi nggak syuting, kita lagi nggak take, kita malah lebih banyak mendekatkan diri ke satu sama lain sih, kayak lebih banyak cerita-cerita, point of view-nya Maria terhadap relationship gimana, aku juga gimana, terus pengalaman hidup aku gimana, pengalaman hidup Maria gimana, terus kayak background keluarga gitu-gitu kita bahas loh berdua, karena ya di dalam karakter kita kan berkaitan dengan itu ya, background keluarga kita gimana, jadi kayak gimana nih hubungan kita yang real dengan karakter kita, gimana kita bisa merealisasikan itu dalam peranan kita. Jadi membantu Ya, banget. jadi lebih ke banyak ngobrol aja, jadi kita nggak ada set boundaries kayak butuh ngejauh gitu, enggak. Satu terakhir, Maria kalau terakhir terakhir nggak beradegan sama Kalimat kan sempat ngefans katanya gitu, nah itu gimana sih pas ada dari Nervousnya waktu reading aja, terus selama proses berlangsung ternyata Kak Dimas orangnya agak nyaplak dan ngakak aja sih, jadi aku santai juga, bawa santai karena dia orangnya santai banget, ngebercandain semua kru gitu, jadi kita semua sekelilingnya pasti juga keikut suasana santai, energi santainya dia, jadi ya happy lah. Oke, promosi promo. Jangan lupa. Oke. Hai semuanya, jangan lupa ya saksikan video original series Jalinan Terlarang mulai tanggal 2 Oktober hanya di Video. siap kami. Tanggal 2 Oktober, oh iya. Udah, makasih ya. Alif. Jadi story-nya kalian sharing kan banyak pujian menggunakan hijab nih, gimana kak? Udah lama itu.
Iya, maksudnya banyak pujian juga Oh sekarang. iya. Iya. Ya, yang pasti aku seneng banget, bangga banget punya Sienna sebagai anakku karena dia sangat sweet, dia ekspresif banget, terus juga banyak sifatnya yang mirip gitu ya, kayak aku ngeliat banyak dari diri aku yang ada di diri Sienna juga gitu loh, ekspresifnya, cerianya, suka nulis diary, oh suka banget, dia suka kayak seni gitu, dia suka itu. Iya. Ya, kita ke kiri ya. Sekarang Sienna kelas 1 SMP. Umurnya 12 tahun apa? Ya, mau 13 sebentar lagi. Ya, udah mulai ini ya, udah mulai mau jalan-jalan sama teman ke mall yang tadinya tidak pernah terjadi. Terus sekarang sering kayak, ibu aku mau video callan dulu sama grup segeng aku gitu. Nanti aku di kamar dulu ya, terus nanti aku baru pas makan ke ibu yang kayak gitu. Jadi ya memahami aja sih, udah masanya remaja. Iya, kan baru 12 tahun juga lah ya. Masih tetap perlu diajarin, dibimbing gitu. Goalsnya sih apa ya, pengen jadi ibu, terus menjadi ibu yang bisa menjadi contoh yang baik buat anakku, terus menghasilkan karya-karya dalam pekerjaanku yang bermakna buat orang-orang yang follow aku, buat fans aku, menjadi anak yang baik untuk keluarga aku, juga pokoknya menjadi individu yang baik, menjadi contoh buat orang. Insya Allah 19 persiapannya paling ya apa yang perlu dibawa-bawa dulu persiapan. Pilotnya sih udah kedua, sebelumnya dia sama keluarganya, ini aku yang pertama. Berapa orang kak? Ini sama suaminya atau? Enggak, aku sama suami sama sahabat aku, keluar kan di Volabo. Kita bergabung nih sama Volabo, jadi aku sama suami sama sahabat kita juga. Kalau nanti umur berapa berdua di sana? Enggak sama keluarga aku, sama istrinya sama ponakan aku 5. Ini kesibukannya sekarang apa sih kak? Sibukannya nggak ada sih, paling santai-santai. Nah ini kayak kita bergabung sama Volabo kan, karena untuk kedepannya kita tahu kayaknya era digital tuh benar-benar lagi ini banget ya, lagi naik banget. Jadi mencoba nanti sama Tezi sama teman-teman, makanya gabung sama Volabo, mencoba suatu hal yang baru lagi aja sih. Belum sih, belum. Nanti doain ya, main lagi ya. Ini film di sini nanti di Volabo, short movie, oke? Dah. Kalau boleh tahu kak,